Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eh, proyek kami yang berjudul Simulasi Pelaksanaan dan Pengendalian Mutu, Pengaspalan, Pengendalian Mutu Pekerjaan Jalan, Studi Kasus pada Jalan Raya Siak Indrapura, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Latar belakangnya yaitu jalan merupakan infrastruktur penting yang mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ruas Jalan Siak Indrapura Kabupaten Siak memiliki peran strategis sebagai jalur hubung antar wilayah dan pendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Seiring bertambahnya umur pelayanan dan meningkatnya volume lalu lintas, kondisi perkerasan jalan mengalami kerusakan berupa retak ruas, bleeding, dan pengelupasan agregat ringan. Oleh karena itu, diperlukan penanganan berupa overlay menggunakan lapisan aspal konkret wearing course ACWC untuk mengendalikan kualitas perkerasan serta meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Adapun deskripsi proyek, nama ruas jalan, Jalan Siak Indrapura, lokasi Kabupaten Siak, Provinsi Riau, panjang jalan 500 meter, lebar jalan 7 meter, jenis pekerjaan overlay ACWC, tebal perkerasan 4 cm, kondisi existing retak halus, bleeding, pengelupasan agregat, durasi pelaksanaan 5 hari kerja. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Novianti. Baik, material digunakan pada pekerjaan jalan ini yaitu ada 4 material. Yang pertama ada aspal pen 60/70, agregat kasar, agregat halus, dan filler. Di mana aspal pen 60/70 berfungsi sebagai bahan pengikat yang menyatukan seluruh agregat dalam campuran. Agregat kasar berfungsi sebagai kerangka utama yang memberikan kekuatan dan mampu menahan beban kendaraan. Agregat halus digunakan untuk mengisi rongga di antara agregat kasar sehingga menjadi campuran yang lebih padat, sedangkan filler berfungsi sebagai mengisi pori-pori yang sangat kecil dan meningkatkan daya ikat campuran aspal agar lebih kuat dan awet. Baik, untuk manajemen alat yang digunakan untuk pelaksanaan pengaspalan, di mana ada aspal finisher yang berfungsi menghamparkan campuran aspal secara merata sesuai ketebalan yang direncanakan. Ada aspal sprayer digunakan untuk menyemprotkan aspal cair pada permukaan jalan agar lapisan dapat melekat dengan baik. Tandem roller berfungsi melakukan pemadatan awal setelah aspal dihamparkan. Selanjutnya ada pneumatic roller digunakan untuk pemadatan lanjutan sehingga campuran menjadi lebih padat dan permukaan jalan lebih merata. Selain alat utama yang digunakan, terdapat beberapa juga alat pendukung yang digunakan pada pekerjaan ini, di mana ada dump truck yang berfungsi mengangkut campuran aspal dari lokasi produksi ke lokasi pekerjaan, ada air kompresor yang digunakan untuk membersihkan debu dan kotoran pada permukaan jalan sebelum proses pengaspalan, ada kordir yang berfungsi mengambil sampel inti pekerjaan untuk menguji ketebalan dan kualitas hasil pekerjaan, sedangkan termometer infrared digunakan untuk mengukur suhu campuran pada aspal agar tetap sesuai dengan spesifikasi selama proses penghamparan dan pemadapan. Oke, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Kali ini saya akan menjelaskan terkait flowchart, yang dimana pada flowchart kali ini terdapat 3 warna yang berbeda. Untuk warna biru itu adalah tahap pelaksanaan, untuk warna ungu adalah tahap pemadatan, dan untuk warna coklat yaitu titik pengecekan. Nah, kita mulai dari step by step. Yang pertama itu ada mobilisasi dan koordinasi awal, yang dimana kegiatan yang dilakukan adalah survei existing, pengaturan dan pengaturan lalu lintas. Selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan pembersihan permukaan jalan, yang dimana dilakukan manual dan air kompresor bertekanan. Selanjutnya dilakukan perbaikan kerusakan existing, yaitu hair crack, pothole, bleeding, hingga reveling. Lalu
setelah dilakukan 3 tahap tadi, kita cek permukaan apakah bersih dan kering. Jika tidak, maka akan diulangi step yang kedua, yang dimana pembersihan permukaan jalan. Namun, jika permukaan bersih dan kering, maka akan dilanjutkan step yang selanjutnya, yaitu penyemprotan tekot, yaitu aspal emulsi CRS 1, pouring minimal 30 menit. Selanjutnya, penghamparan hot mix ACWC, yang dimana menggunakan aspal finisher, cek suhu, dan tebal. Lalu, dilanjutkan ke tahap 6, yang dimana pada tahap 6 ini dibagi menjadi 3 sub tahap tahapan pemadatan, yaitu yang pertama breakdown rolling menggunakan tandem roller pada suhu 130 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Dilanjutkan dengan intermediate rolling menggunakan PTR suhu 80 hingga 125 derajat Celcius, dan diakhiri finish rolling menggunakan tandem roller dengan vibrasi off pada suhu 60 hingga 80 derajat Celcius. Lalu masuk pada tahap pengecekan, yaitu pengendalian mutu atau quality control, yang dimana suhu, tebal, dan kepadatan harus lebih besar sama dengan 98% JSD. Namun jika tidak memenuhi pada pengecekan itu, maka akan diulangi pada tahap kelima tadi, yaitu penghamparan hot mix ACWC. Namun jika pengendalian mutu telah memenuhi, maka akan dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu pemeriksaan akhir, yang dimana akan dilakukan pemeriksaan ketebalan, kerataan, hingga inspeksi visual. Selanjutnya, akan dilakukan pembukaan lalu lintas setelah suhu aman dan kepadatan terpenuhi. Dan kita telah mencapai akhir dari kegiatan flowchart kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Khairi Sahrial. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu metode pelaksanaan. Di sini ada beberapa metode, yaitu yang pertama adalah persiapan pekerjaan, mobilisasi peralatan dan tenaga kerja ke lokasi proyek, survei kondisi existing. Dan yang kedua, pembersihan dan perbaikan permukaan existing, yaitu pembersihan permukaan jalan dari debu, lumpur, material lepas, dan kotoran menggunakan peralatan yang sesuai. Yang ketiga, penyemprotan lapis perekat atau tack coat, yaitu penyemprotan aspal emulsi jenis CRS 1 pada permukaan jalan existing sebagai lapis perekat antara lapisan lama dan lapisan ACWC yang baru. Dan pengendalian takaran penyemprotan sesuai spesifikasi teknis yang berlaku. Yang keempat, penghamparan campuran ACWC, yaitu pengangkutan campuran hot mix dari aspal mixing plant atau AMP ke lokasi proyek, dan pengendalian suhu campuran selama proses penghamparan. Dan metode yang kelima yaitu pemadatan lapisan aspal, yaitu adalah pemadatan awal atau breakdown rolling menggunakan tandem roller, dan pemadatan antara intermediate rolling menggunakan pneumatic tire roller atau PTR. Pemadatan akhir finishing rolling untuk memperoleh kepadatan dan kerataan permukaan yang memenuhi spesifikasi. Yang keenam, pengendalian mutu atau quality control, yaitu pengujian dan pengendalian suhu campuran aspal pada setiap tahapan pekerjaan. Dan pemeriksaan ketebalan lapisan ACWC, pengujian kepadatan lapangan, dan yang terakhir pemeriksaan kerataan permukaan dan kualitas sambungan konstruksi. Yang ketujuh, penanganan sambungan konstruksi, yaitu pelaksanaan sambungan memanjang, longitudinal joint, dan sambungan melintang sesuai prosedur teknis untuk menjamin kualitas dan umur layanan perkerasan. Dan poin yang terakhir yaitu penyelesaian perkerasan dan pembukaan lalu lintas adalah pemeriksaan akhir hasil pekerjaan dan pembersihan area kerja, dan yang terakhir pembukaan kembali lalu lintas setelah lapisan perkerasan memenuhi persyaratan suhu dan kepadatan sesuai spesifikasi umum Bina Marga 2018 revisi 2. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ulil Amri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait quality control. Jadi dilihat
kontrol suhu campurannya itu kontrol ketebalan lapisan, kemudian kontrol kepadatan atau density control, kemudian kontrol jumlah lintasan ruler atau pacing count, kemudian kontrol kerataan permukaan, dan yang terakhir penanganan sambungan atau joint treatment. Baik, selanjutnya dapat dilihat dari tabel parameter QC yang dipantau. Mulai dari keluar AMP itu suhu minimum 155, maksimum 175 derajat Celcius. Jika suhu tidak pas, stop produksi dan cek AMP. Kemudian tiba di lokasi, suhu minimum 140 dan suhu maksimum 165 derajat Celcius. Jika lebih dari nilai tersebut, campuran ditolak. Kemudian saat dihampar di atas finisher, suhu minimum 135 dan suhu maksimum 155 derajat Celcius. Toleransi maksimal turun 5 derajat Celcius. Jika di bawah itu, aspal susah dipadatkan. Kemudian breakdown rolling, suhu minimum 130 derajat Celcius, suhu maksimum 150 derajat Celcius, dan harus segera dilakukan pemadatan. Kemudian intermediate rolling atau PTR, suhu minimum 80, suhu maksimum 125 derajat Celcius. Jika di atas 125 derajat Celcius, ditunda dulu. Kemudian yang terakhir finish rolling, suhu minimum 60 derajat Celcius dan suhu maksimum 80 derajat Celcius. Baik, selanjutnya potensi masalah lapangan dan solusi. Jika terjadi permasalahan hujan tiba-tiba saat pengaspalan berlangsung, solusinya hentikan pekerjaan dan amankan area. Jika terjadi penurunan suhu campuran hot mix selama pengangkutan, solusi tolak campuran yang tidak memenuhi standar. Jika terjadi segregasi campuran aspal, perbaiki, ganti area yang mengalami segregasi. Kemudian jika terjadi kerusakan alat berat saat pelaksanaan pekerjaan, solusinya siapkan alat cadangan dan lakukan perawatan rutin. Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi dari simulasi pelaksanaan pekerjaan overlay aspal ACWC pada ruas Jalan Siak Indrapura yang telah disusun secara sistematis sesuai dengan tahapan pekerjaan dan ketentuan spesifikasi umum Bina Marga tahun 2018 revisi 2, mulai dari persiapan hingga pembukaan kembali lalu lintas. Di material yang digunakan meliputi aspal penetrasi 60/70, agregat kasar dan halus, serta filler berupa abu batu atau semen Portland dengan total kebutuhan campuran ACWC sekitar 345 ton. Kemudian proses pemadatan dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu breakdown rolling, intermediate rolling, dan finish rolling, yang berperan penting dalam mencapai kepadatan dan kualitas perkerasan sesuai spesifikasi. Untuk pengendalian mutu dilakukan pada setiap tahapan pekerjaan melalui pemeriksaan suhu campuran, ketebalan lapisan, kepadatan, dan kerataan permukaan guna memastikan kualitas serta umur layanan perkerasan yang optimal. Dan yang terakhir, identifikasi risiko lapangan beserta langkah penanganannya menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan menghasilkan perkerasan yang memenuhi standar teknis. Baik, untuk saran pemantauan cuaca dan kondisi lapangan perlu dilakukan secara rutin selama pekerjaan berlangsung. Koordinasi antara AMP dan lokasi proyek harus dijaga agar kualitas campuran hot mix tetap memenuhi spesifikasi. Kemudian trial compaction disarankan dilakukan untuk menentukan metode pemadatan yang paling efektif. Penanganan sambungan konstruksi harus dilakukan dengan baik untuk mencegah kerusakan dini pada perkerasan. Kemudian studi selanjutnya mungkin dapat dilengkapi dengan analisis biaya dan
produktivitas alat untuk memberikan hasil yang lebih komprehensif. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.